Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Hari ini kami akan mengumumkan secara resmi tersangka dari kegiatan penyidikan pengembangan perkara dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, di mana sebelumnya telah kami umumkan KPK telah menetapkan beberapa pihak dari perkara yang sebelumnya telah kami umumkan, yaitu Gubernur Papua dan juga pihak swasta RL. Dalam perjalanannya kemudian KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, 1 penerima, kemudian 2 pemberi, dan 1 pihak seorang advokat atau pengacara. Sore hari ini kami akan mengumumkan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pasal 21 yaitu diduga sengaja menghalangi ataupun merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara dengan tersangka LE selaku Gubernur Provinsi Papua dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di hadapan kita 1 orang telah kami hadirkan, dan sebenarnya pada proses pemeriksaan kami juga sudah menyarankan pada yang bersangkutan untuk bisa melepaskan toganya, karena tentu sesuai dengan peraturan pemerintah toga hanya digunakan pada proses persidangan. Tetapi yang bersangkutan menolak, sehingga tentu kami harus menghargai apa yang menjadi keputusan dari yang bersangkutan dengan tetap memakai toganya. Hadir sore hari ini juga pimpinan KPK Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin terkait konstruksi perkara dan pasal-pasalnya oleh Pak Nurul Gufron, dan setelahnya tentu kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait perkara dimaksud. Kami silakan Pak Nurul Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR, dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Saat proses penyidikan perkara tersangka saudara LE yang kita ketahui bersama, yang dilakukan oleh tim penyidik ketika KPK berlangsung melakukan penyidikan, ditemukan adanya fakta-fakta dan dugaan perbuatan hukum berupa tindakan kesengajaan merintangi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka saudara LE, karena yang bersangkutan adalah kuasa dari saudara LE. Atas temuan fakta-fakta tersebut, selanjutnya tim penyidik KPK melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk menguatkan dugaan adanya perbuatan merintangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Selanjutnya KPK berdasarkan kecukupan alat bukti menetapkan dan mengumumkan pihak yang dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu saudara SRR selaku pengacara atau advokat dari tersangka LE. Menjadi bagian dan kebutuhan proses pemeriksaan penyidikan,
tim penyidik KPK selanjutnya menahan saudara SRR untuk 20 hari pertama, sejak tanggal 9 Mei hari ini sampai tanggal 28 Mei 2023 di cabang rutan KPK pada Markas Komando Puspom AL Jakarta Utara. Konstruksi perkara. Saudara SRR selaku pengacara atau advokat berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan sumpah sebagai advokat yang diterbitkan oleh Dirjen Peradilan Umum Kementerian Kehakiman tahun 1999 dan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2004, saudara SRR kenal dengan saudara LE dalam tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang lain yang sebagaimana telah kita ketahui bersama sedang ditangani oleh KPK. Perkenalan tersebut dimulai sekitar tahun 2006 di saat saudara LE maju dalam Pilkada Gubernur Papua dan berkomunikasi hingga melakukan proses komunikasi, dan kedekatan keduanya masih berjalan dari tahun 2006 hingga hari ini. Selanjutnya saudara LE yang menjabat Gubernur Provinsi Papua ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Papua. Kemudian LE menunjuk tim penasihat hukum. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani saudara LE disebutkan bahwa saudara SRR ditunjuk sebagai ketua tim kuasa hukum yang akan mendampingi selama proses hukum berlangsung di KPK. Untuk menghadapi proses hukum tersebut, diduga saudara SRR dengan itikat tidak baik dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum melakukan perbuatan di antaranya. Pertama, menyusun beberapa skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi ke beberapa pihak yang akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi oleh tim penyidik agar tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud, padahal menurut hukum acara kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum. Jadi saudara SRR mempengaruhi agar para pihak yang dipanggil oleh KPK tidak hadir. Kedua, memerintahkan pada salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita yang tidak benar terkait kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dengan tujuan untuk menggalang opini publik sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK kepada saudara LE dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai tindakan yang keliru. Terlebih lagi, diduga saudara SRR juga menyusun testimoni untuk yang dilakukan di tempat ibadah agar meyakinkan dan menarik simpati masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Jadi dilakukan testimoninya di area tempat ibadah agar menarik simpati dan empati dari masyarakat. Ketiga, saudara SRR diduga juga menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan oleh KPK. Jadi kami juga menemukan yang bersangkutan melarang, menyarankan untuk tidak jadi mengembalikan uang yang akan dikembalikan ke KPK. Atas saran dan pengaruh SSR tersebut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi akhirnya menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Inilah bentuk perintangan yang dilakukan sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, atas tindakan saudara SRR dimaksud, proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terhambat, menjadi bertele-tele dan memiliki banyak waktu yang diperlukan. KPK sadar dan memahami bahwa
selaku advokat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 18 2003 disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi kami memahami bahwa profesi advokat adalah profesi berdasarkan dan dilindungi oleh undang-undang, namun harus dilaksanakan dengan itikat baik, dengan tidak melakukan hal-hal menambah-nambah dan mempengaruhi saksi-saksi yang lain maupun menarasikan dengan testimoni-testimoni yang tidak pada kenyataannya. Selanjutnya, saudara SRR disangkakan atas perbuatan dimaksud melanggar pasal 21 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah dilubah dengan Undang-Undang 20 2001. Sekali lagi, KPK berkomitmen untuk menegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan KPK juga menghargai profesi advokat sebagaimana diatur di Undang-Undang 18 2003 yang di pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa profesi advokat adalah bagian dari penegak hukum. Maka di atas pembelaan terhadap klien, kebenaran bagi kepentingan umum itu harus diutamakan sebagai bagian dari penegak hukum. Oleh karena itu, kami berharap dan memberikan peringatan bahwa semestinya penasehat hukum sebagai bagian dari proses dari penegak hukum mendukung proses penegakan hukum itu sendiri agar tercipta kebenaran dan keadilan. Karena itu kami berharap jajaran penegak hukum dimanapun Anda berada, termasuk di dalamnya advokat, mari bersama-sama dengan KPK menjunjung tinggi asas hukum dan kode etik profesi agar kita sama-sama menggapai Indonesia yang bebas dari korupsi, juga mencapai keadilan. Karena itu dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara umum masyarakat Indonesia dan juga secara khusus masyarakat Papua yang terus memberikan dukungan, support kepada KPK dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Karena masyarakat pastinya menyadari bahwa korupsi secara nyata telah mengganggu, telah menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Saudara Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Gufron yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang tersangka dengan identitas SRR dan dilakukan penahanan sampai tanggal 28 Mei 2023 di cabang rutan KPK pada markas Komando Puspomal Jakarta Utara, jadi di rutan baru ya. Baik, kami silakan 3 orang penanya. 1, sebelah kiri, 1, 2. Oke, 3 orang ya. Silakan sebutkan nama dan dari medianya. Ya, saya Chandra dari medcom.id. Ini kan Pak RR ini nggak sendirian waktu membuat narasi itu. Ada juga pengacara Pak Lukas NMB namanya Aloysius Renwarin yang juga dari dulu tuh membuat narasi yang tidak benar dan bertolaklah dengan KPK gitu. Nah ini gimana? Apakah Aloysius Renwarin ini akan diproses juga oleh KPK atau sedang didalami perannya? Terus kan dulu tuh sampai ada penggerakan massa, sampai waktu mau ditangkap juga Pak Lukas NMB itu ada pemberontakan, sampai ada yang bawa panah dan lain segala macam. Nah itu gimana? Apakah juga akan diusut dengan upaya penggerakan massa yang sampai ada orang meninggal gitu juga? Terus yang ketiga, Pak RR ini kan kalau nggak salah mau nyalek nih. Sebelum dituding kriminalisasi, apakah kasus ini berkaitan dengan pemilu gitu? Ya. Kasus lain boleh sekalian? Lanjut sekarang. Oke, kasus lain, Sekma Hasibi Hasan dan Dadantri Komisaris Wika Beton, Dadantri, itu kan dikabarkan sudah jadi tersangka. Nah, apakah benar? Mau memastikan aja, karena
Pak Dadantri ini mau nyalek, khawatir kalau diumuminya setelah dia mendaftarkan, nanti ada tudingan adanya kriminalisasi jelang pemilu 2024. Terus yang kedua, soal isu narapidana korupsi ditahan di Nusa Kambangan, itu ada di Instagramnya KPK. Nah, apakah KPK menilai pemindahan narapidana korupsi ke Nusa Kambangan ini untuk mencegah terjadinya permainan kotor di lapas? Itu aja. Oke, ya, berikutnya silakan Pak. Selamat sore, perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya Pak, pertama kan Pak LE ini kan sering minta untuk keluar negeri berobat. Nah, ini apakah salah satunya rancangannya dari Pak RR? Terus yang kedua, tadi disebut katanya kan membangun opini publik di rumah ibadah. Itu narasi yang digaungkan apa sih? Apakah Pak LE itu pahlawan atau gimana gitu kan? Soalnya narasi ini sering banget dibilang gitu. Makasih, itu aja. Oke, terima kasih. Terakhir, silakan. Masih ada 2 lagi ya, boleh. Ya, silakan. Saya Dian dari Apatkom. Terkait tadi hari ini pemeriksaan PT Iza Nugrah Perkasa, itu kan perusahaan penyewaan Armada Travel. Apakah pemeriksaan terkait dengan keterlibatan PT Iza dalam travel umroh Ben Brahim dan istri? Lalu, apakah dimungkinkan dijadikan tersangka? Dan menurut keterangan dirut PT Iza, apakah mengetahui modus yang dilakukan Ben Ibrahim dan istri terkait keberangkatan umrah? Terima kasih. Terakhir, silakan Mas. Saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama itu tentang kasus ini, untuk dugaan merintangan ini dilakukan itu saat waktu itu sudah diumumkan tersangka atau Pak LE, karena kan waktu itu yang menyampaikan tersangka malah Pak Roy sendiri ya ke media di Papua gitu. Terus kasus lain langsung ya, itu apakah benar Rafael Alun sudah jadi tersangka TPPU? Kemudian kasus Lampung, izin tanggapannya kan Presiden sudah turun ke lapangan Pak, apakah KPK akan mengusut indikasi soal jalan rusak di Lampung itu? Kemudian juga kemarin kan Rihana sudah diklarifikasi dan rencana kan pekan depan akan diklarifikasi juga kembali. Nah, apakah KPK juga akan memanggil Gubernur Lampung untuk diklarifikasi? Kemudian hari ini juga di Dewas itu sudah ada klarifikasi soal kebocoran dugaan berkas di ESDM ya, Tukin itu, apakah dari penindakan mungkin dari sini juga akan menelusurinya? Ya, terima kasih. Baik, 4 orang. Ada lagi, saya beri kesempatan terakhir. Cukup ya, cukup mewakili yang lain saya kira. Baik, terima kasih. Kami silakan Pak Nur Gufron atau Pak Asep. Terima kasih atas 4 penanya. Saya akan berbagi dengan PLT Deputi Penindakan ya, Pak Asep, hal-hal yang bersifat teknis. Nanti Pak Asep yang akan menjelaskan. Saya pertama pertanyaan, apakah saudara SSR ini akan dipertanggungjawabkan sendiri ataukah dengan pihak lain yang disebutkan oleh Mas Chandra tadi? Semua adalah berdasarkan hasil penyidikan di KPK kepada pihak-pihak yang diduga berdasarkan alat bukti yang cukup. Kalau memang merupakan pihak yang juga turut melakukan perbuatan merintangi sebagaimana pasal 21, tentu pihak-pihak tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk kami pertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan bukti yang kami kumpulkan. Itu yang pertama. Tentang segmen dan dadan nanti Pak Asep. Penjara Nusa Kambangan juga. Ini sekali lagi ini masih kami juga tidak memahami, ini masih wacana. Kami berharap harapannya kalau penjara bagi korupsi itu di Nusa Kambangan, harapannya itu lebih menakutkan sehingga menimbulkan efek jerah. Tapi itu di mana? Di kita? Oh, hasil kajian kita ya. Oke, nanti kami dalami lebih dulu ya bahwa itu sudah di IG-nya KPK ya. Tentu itu adalah sebuah kajian. Kalau hanya di pidana penjara di tempat lain mungkin dianggapnya biasa sehingga perlu
dikuatkan untuk lebih menakutkan, menimbulkan efek jerah. Lantas narasi-narasi, apakah di dalamnya juga narasi-narasi rumah sakit untuk berobat ke luar negeri, sekali lagi itu masih kita dalami. Tapi yang kita temukan tadi 3 hal perbuatan, yaitu membangun narasi, skenario yang sebenarnya tidak benar, kemudian membangun opini dari tempat ibadah, tentu harapannya agar empati dan simpati kepada tersangka itu tersulut, karena ikon-ikon religi yang digambarkan. Yang terakhir, ada orang yang akan memberikan pengembalian ke KPK sejumlah beberapa miliar gitu, itu dihalangi, disarankan untuk tidak. Itu yang kami temukan secara jelas, dan itu merupakan perbuatan yang tidak beritikat baik dalam mendampingi kliennya di proses hukum. Lantas berkaitan dengan Dil Ibrahim, travel umroh nanti Mas Asep, Lampung, dan bagaimana nanti kita update sejauh ini bagaimana yang jelas KPK akan komitmen kalau ada dugaan korupsinya. Jadi kondisi jalan rusak itu tentu berbagai macam sebab ya, entah tidak dianggarkan atau dianggarkan secara tidak benar. Kalau aspeknya ada aspek korupsinya, tentu sekali lagi KPK akan mendalaminya. Nah, KPK masih proses pendalaman atas fenomena-fenomena tersebut. Karena itu kami juga berharap sejalan dengan komitmen KPK tersebut, jika masyarakat menemukan ada dugaan-dugaan korupsi dalam proses pengadaan perbaikan jalan tersebut, tentu di tahun-tahun sebelumnya ya, bukan yang akan datang, itu silahkan KPK akan membuka partisipasi untuk menyampaikan dugaan-dugaan tersebut kepada KPK. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mungkin Pak Asep yang berkaitan beberapa hal yang masih belum saya jawab. Saya berikan ke Pak Asep, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan pertanyaan dari Mas Chandra. Itu terkait dengan saudara HH dan saudara DTY. Apakah benar sudah menjadi tersangka? Nanti ditunggu saja karena sedang berproses. Ya, sedang berproses. Seperti disampaikan kemarin juga pada rekan-rekan bahwa seringkali informasi yang duluan kita sampaikan justru itu juga menjadi penghambat dalam proses penyidikan. Jadi nanti ketika sudah waktunya akan kami sampaikan atau akan kita sampaikan. Kemudian juga terkait dengan PT Iza tadi dari Mbak Dian yang umroh di perkaranya saudara BB dan istri, tentunya setiap hasil penyidikan atau pemeriksaan di mana ditemukan ada tindak pidana baru, tentu kita akan tindak lanjuti. Jadi mohon bersabar juga untuk menunggu seperti apa, apakah nanti kelanjutannya kerjasama antara PT Iza dengan para tersangka ini, apakah konteksnya nanti ada tindak pidana korupsinya atau tidak. Kalau ada tindak pidana korupsinya, yakinlah bahwa kami KPK akan melakukan upaya-upaya hukum untuk membuka atau menegakkan hukum tindak pidana korupsi terhadap mereka. Kemudian ada juga terkait dengan Kadinkes Lampung, ya, itu masih dalam tahap klarifikasi, jadi mohon bersabar juga rekan-rekan. Kemudian juga terkait dengan adanya klarifikasi dari Dewas, ya, ada kebocoran dalam proses di SDM, itu tentunya apa yang diperoleh Dewas juga akan menjadi bagian
dari kami atau masukan-masukan kepada kami, nanti kami tentunya akan melihat, akan ke Dewas seperti apa yang diperoleh atau informasi yang diperoleh di Dewas. Apabila itu sama dengan yang kami peroleh di penyelidikan maupun penyidikan, tentunya itu menunjukkan bahwa benar apa yang kita lakukan. Kalau ada yang ditemukan atau informasi yang lebih terkait dengan tindak pidana yang terjadi, tentunya itu juga akan menambah informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang kita perlukan. Jadi tentunya ini saling sinergi kami dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewas. Izin menambahkan juga rekan-rekan bahwa profesi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali Fikri, bahwa profesi advokat atau pengacara itu adalah bagian dari criminal justice system, bagian daripada penegak hukum, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Gufron, adalah profesi yang mulia tentunya. Ini adalah oknum, ya, oknum yang tadi juga telah disampaikan perbuatan-perbuatannya, sehingga arahnya ini bukan kepada profesi, tetapi ini kepada perbuatan pribadi dari orang-orang yang atau oknum itu sendiri. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya teman-teman. Cukup Pak. Baik. Terima kasih kehadiran teman-teman semuanya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Nur Gufron dan Pak Asep yang juga hadir di tengah-tengah kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.